ingin bersuara, ingin menyuarakan, ingin menunjukkan solidaritasnya kepada warga Palestina, atau mulai dari kasus korupsi yang tidak berhenti-hentinya, ekonomi kita yang melemah, pengangguran yang semakin banyak. Hanya pemberitaan Pak KDM saja yang membuat kita semangat lagi. Ternyata ada Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Ke pihak mana kita membela? Ke pihak mana kita berdiri? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawanku semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumat pekan kemarin saya mengikuti aksi bela Palestina. Kebetulan memang saya berangkat dari rumah dan di perjalanan Jumatan di masjid pinggir jalan raya. Setelah Jumatan, saya melanjutkan lagi perjalanan menuju kota Bogor di kawasan Tugu Kujang. Namun qadarullah, saat saya di parkiran, hujan deras melanda. Saya sempat berpikir mungkin warga atau jamaah yang lain bakal sepi dan tidak akan ada aksi yang berlangsung karena Masya Allah hujannya deras sekali. Sementara di pekan kemarin itu memang cuacanya belum, intensitas hujan belum seperti sekarang. Dari pagi sampai siang tuh cerah, bahkan ke sore baru hujan. Namun pekan kemarin itu hujannya benar-benar deras. Saya berpikir mungkin acara tidak akan berlangsung. Namun ada beberapa jamaah yang sama menggunakan mantel untuk melanjutkan perjalanan menuju Tugu Kujang, dan saya pun memaksakan dan berniat keras untuk menuju Tugu Kujang. Dan Masya Allah, ternyata warga Bogor, para jamaah, memang acaranya dari Masjid Raya setelah sholat Jumat atau ba'da Jumat melanjutkan walk menuju Tugu Kujang. Dan Masya Allah, ternyata ramai di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Di situ saya terenyuh. Ternyata kepedulian warga Bogor masih antusias untuk menyuarakan Palestina merdeka. Ya, kita tahu mungkin untuk sebagian orang aksi ini tidak berarti atau tidak berguna. Bahkan sudah berapa kali mungkin kita mengadakan aksi di beberapa kota termasuk di Bogor. Dan mungkin ada beberapa atau banyak juga warga yang mungkin terhenti hanya penyedatan perjalanan saat melaksanakan aksi. Namun di sini lagi-lagi warga Bogor ingin bersuara, ingin menyuarakan, ingin menunjukkan solidaritasnya kepada warga Palestina atau umat muslimin muslimat di Palestina. Ya, mungkin kita jengah dengan pemberitaan genosida yang terus terjadi. Namun akhir-akhir ini pemberitaan itu mulai redup. Hanya sedikit saja pembahasan mengenai Palestina. Dan kita tahu Indonesia diselimuti dengan berbagai macam permasalahan yang begitu pelik. Mulai dari kasus korupsi yang tidak berhenti-hentinya, ekonomi kita yang melemah, pengangguran yang semakin banyak, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, dan investor asing yang enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia, dan berbagai permasalahan di negeri ini yang membuat kita menjadi fokus terhadap negeri ini. Mungkin hanya pemberitaan Pak KDM saja yang membuat kita semangat lagi. Ternyata ada pemimpin yang membela rakyat, pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Selepas dari itu semuanya adalah pemberitaan negatif. Bahkan pembahasannya membuat kita sebagai warga Indonesia, sebagai netizen pun pasti jengah. Ya, kita tahu aksi bela Palestina ini sepertinya tidak berefek apa-apa. Bahkan mungkin hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan juga mungkin mengganggu arus lalu lintas. Namun ketahuilah kawan-kawanku semuanya, ini hanya sebagian kecil saja perjuangan kita.
ini mungkin tidak berarti apa-apa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kita hanya bisa berbantu dengan mendoakan, dengan mungkin berdonasi ala kadarnya. Bahkan kita tidak bisa membantu jihad di medan perang, jihad di tanah Palestina, karena dengan berbagai hal kita tahu umat muslimin terutama sekarang negara-negara Islam pun dilemahkan. Kita tidak bisa bersatu padu untuk mengikat persaudaraan kita dan membela Palestina, walaupun beberapa ulama menyerukan jihad untuk membela Palestina, dan beberapa negara bahkan negeri Indonesia terus mengutuk para Zionis dan sekutunya untuk terus memerdekakan Palestina. Ya, kemarin presiden kita Bapak Prabowo Subianto dalam konferensi pers, dalam konferensi bersama negara-negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, beliau terus menyuarakan, ayo negara-negara Islam bersatu padu untuk memerdekakan Palestina. Namun pas saya lihat di kolom komentar, warga Indonesia justru menganggap hal itu tidak penting, bahkan lebih baik membela negeri sendiri yang sekarang carut marut, yang sekarang banyak permasalahan, dan dianggap ini tidak berdampak apa-apa, dan bahkan lebih baik mempentingkan negeri sendiri. Ya, tentu saja kita tahu negeri ini harus segera dibenahi mulai ke akar-akarnya, karena kasus korupsi dan para koruptor terus merajalela dari mulai kalangan yang terkecil sampai yang petinggi pun. Kita tahu tidak ada rahasia, kita tahu tidak ada rahasia umum lagi. Negeri ini dipenuhi dengan berbagai macam permasalahan. Namun sekali lagi kawan-kawanku, presiden kita menyuarakannya di konferensi OKI, negara-negara Islam memberikan semangat untuk berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Tentu saja kita harus apresiasi. Kita analogikan seperti hanya kita misalkan dalam keluarga kita, misalkan kita tahu ada kebutuhan untuk anak, istri, keluarga terdekat, namun ada saudara, ada tetangga yang mereka tuh kesulitan. Tentu saja kita harus pula menyisihkan atau membantu, atau paling tidak meringankan beban-beban tetangga atau saudara kita yang jauh. Sama halnya seperti halnya Indonesia yang sekarang masih dalam keadaan merdeka, masih tidak terjajah. Ada saudara kita, ada tetangga kita jauh kita yang merasa dan sedang dijajah. Masa kita diam saja? Jadi ini adalah forum internasional. Jadi saat presiden mengungkapkan ayo bersatu padu, ini merupakan hal yang positif, kita dukung. Namun kalau jika memang ini tidak tepat, kita boleh menambahkannya, Pak, jangan lupa negeri kita banyak permasalahan. Mungkin itu lebih baik dibandingkan menghujat kolom komentar saat beliau sedang berkonferensi pers, saat sedang rapat kerjasama dengan negara-negara Islam untuk bersuara, untuk gabung bersama negara-negara lainnya untuk berjuang terhadap Palestina. Ini kita harus apresiasi. Negara lain banyak warganya yang menyuarakan ke Palestina, namun pemerintahannya justru sebaliknya. Mereka yang berdemonstrasi, mereka yang memposting justru ditahan, justru dipersekusi oleh pemerintahan. Namun kita Indonesia dari zaman Pak Karno, dari zaman 1945, kita telah didukung kemerdekaannya oleh Palestina, dan Bung Karno pun sendiri tetap berdiri tegang teguh untuk Palestina. Sampai hari ini Presiden ke-8 tetap berpegang teguh untuk kemerdekaan Palestina. Jadi disinilah kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur. Kita bisa bersuara dengan lantang, kita bisa menggunakan sosial media kita, kita bisa menggunakan apa yang kita bisa, walaupun hanya dengan suara kita. Ya, walau hanya dengan suara kita. Mungkin suara kita tidak didengar oleh para pemimpin, mungkin suara ini tidak bisa memecah permasalahan ini. Namun ingat, Allah Maha mengetahui, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan, ke pihak mana kita membela, ke pihak mana kita berdiri. Sesungguhnya Allah bisa membuat semua orang menjadi soleh, semua orang menjadi baik. Namun kenapa Zionis ini, musuh-musuh ini terus melakukan? Itu karena
Allah ingin melihat perjuangan kita, perjuangan sedikit kita. Iya, ini tidak berarti apa-apa, tapi paling tidak Allah melihat kita. Ternyata kita berjuang untuk Palestina. Sebagian orang menganggap, ya kalau hanya demonstrasi, hanya mengecam, tidak ada efeknya, tidak ada yang membuat kemerdekaan itu ada. Namun ingatlah, kalau suara saja kita tidak bisa, kalau ketikan tangan kita saja untuk menyuarakan Palestina tidak ada, terus bagaimana? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Kalau memang suara ini memang tidak berguna apa-apa, kalau memang apa yang kita posting, apa yang kita beritakan tentang Palestina tidak berarti apa-apa, tapi semoga Allah bisa melihatnya, karena Allah bisa menghancurkan, bisa meluluhlantahkan semua musuh-musuhnya. Namun disinilah Allah berkehendak, Allah inginkan kita berjuang dengan kemampuan kita, walaupun ini hanya setetes air, setetes iman di tengah hujan badai negeri Palestina. Semoga kita semuanya menjadi manusia di antara manusia-manusia lainnya. Terima kasih telah menyimak. Ini hanya curahan hati saya saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.